Assalamualaikum pendengar setia maupun pendengar baru channel Tun 4G yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang ustadz yang melawan ribuan dukun pertapaan ratusan tahun untuk melindungi umat dari kezaliman. Tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepadanya. Jika cerita ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar lebih banyak kisah penuh hikmah dan makna dapat terus kami bagikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung perjalanan cerita ini. Ustadz Zaki berdiri di depan rumah sederhana di ujung desa. Dengan tekad bulat, ia menghadap ke arah Gunung Kelam yang menjulang tinggi di kejauhan. Hari itu, ia memulai perjalanan panjang menuju gunung yang dikenal sebagai tempat bertapanya ratusan dukun yang telah lama menguasai ilmu hitam. Misinya jelas, menyelamatkan umat dari bahaya yang mengancam, sebelum semuanya terlambat. Gunung Kelam, tempat yang penuh dengan misteri. Tempat yang dikatakan banyak orang tidak bisa dimasuki tanpa bahaya. Bisik Ustadz Zaki pada dirinya sendiri. Ia meremas tas yang ada di sampingnya, memastikan segala perbekalan sudah lengkap. Dengan langkah penuh keyakinan, ia mulai melangkah. Di sepanjang perjalanan, medan yang dihadapi semakin berat. Jalanan yang licin akibat hujan semalam membuatnya harus ekstra hati-hati. Namun, setiap langkahnya diisi dengan doa dan keyakinan bahwa Allah akan melindunginya. Ya Allah, aku mohon petunjuk dan perlindungan, doa Ustadz Zaki dalam hati. Semakin tinggi ia mendaki, udara semakin dingin dan suasana menjadi semakin sunyi. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar di antara pepohonan lebat. Tiba-tiba, ia merasa ada yang mengawasi. Perlahan, ia menoleh ke belakang, namun hanya menemukan keheningan hutan yang rapat. Mungkin hanya perasaan, gumamnya. Namun, Ustadz Zaki tahu bahwa ia tidak boleh lengah. Di gunung ini, segala sesuatu bisa terjadi. Dukun-dukun yang bertapa dengan ilmu hitam mereka siap menghadangnya kapan saja. Itu sebabnya, ia harus terus maju. Aku harus sampai ke puncak, demi umatku, tekadnya. Saat ia melangkah lebih jauh, sebuah suara terdengar dari balik pepohonan. Suara itu semakin jelas, dan tiba-tiba muncul sosok seorang lelaki berpenampilan aneh. Pakaian lusuh dengan wajah yang penuh tanda kekuatan gaib. Kau sudah jauh, Ustadz Zaki. Apa yang membuatmu berani datang ke sini? Tanya lelaki itu dengan suara berat. Ustadz Zaki terkejut. Namun ia tidak gentar. Saya datang untuk menuntaskan misi saya. Saya harus menghentikan niat buruk para dukun yang ada di gunung ini, jawabnya tegas. Lelaki itu tersenyum sinis. Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan, Ustadz. Kami di sini bukan sekadar bertapa. Kami menguasai ilmu yang tak bisa kau bayangkan. Apa yang membuatmu yakin bisa mengalahkan kami? Ucap lelaki itu sambil melangkah maju. Ustadz Zaki menegakkan badan, menatap lelaki tersebut dengan penuh keyakinan. Ilmu kami berbeda. Aku bertempur bukan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi dengan keyakinan pada Allah. Itu yang membuatku lebih kuat, jawabnya. Lelaki itu tertawa kecil. Kau masih terlalu naif, Ustadz. Ilmu kami sudah mengalir dalam darah kami. Kau tidak akan mampu bertahan lama di sini. Dengan perlahan, Ustadz Zaki melangkah mundur, tetap menjaga jarak. Ia tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Saya tidak takut. Saya akan terus maju. Ilmu yang benar adalah ilmu dari Allah, bukan dari setan. Ucapnya mantap. Lelaki itu terdiam sejenak, lalu perlahan menghilang kembali ke dalam hutan. Ustadz Zaki melanjutkan perjalanannya, namun perasaan waspada terus menghantuinya. Ini baru permulaan, pikirnya. Kita akan lihat siapa yang bertahan sampai akhir. Dengan hati yang penuh tekad dan doa yang tiada henti, Ustadz Zaki melangkah lebih jauh menuju puncak Gunung Kelam. Setiap langkahnya penuh dengan tantangan, namun keyakinannya pada Allah semakin menguat. Ia tahu, ujian besar menantinya di depan sana. Tapi, ia juga tahu, pertempuran spiritual ini bukan hanya tentang kekuatan fisik. Ini tentang keteguhan hati, tentang keimanan yang tidak tergoyahkan, tentang kebenaran yang harus ditegakkan.
Dan Ustadz Zaki sudah siap untuk menghadapinya, apapun yang terjadi. Setelah beberapa jam mendaki, Ustadz Zaki akhirnya tiba di tengah-tengah Gunung Kelam. Matahari mulai terbenam di balik horizon, menyisakan langit yang gelap dan awan tebal yang menutupi cahaya rembulan. Suasana semakin mencekam. Di sekelilingnya, hutan tampak semakin rapat dan gelap. Namun, Ustadz Zaki terus melangkah, tak gentar sedikit pun. Tiba-tiba, angin malam berhembus kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Suara gemerisik dedaunan, bisikan tak jelas dari arah yang tak terlihat. Ustadz Zaki berhenti sejenak, menajamkan pendengaran. Di balik pepohonan, ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak perlahan, seolah mengintai dari balik kegelapan. "Saya tahu kalian ada di sana," ucap Ustadz Zaki dengan suara tenang namun tegas. "Keluarlah, saya datang bukan untuk bertarung, tetapi untuk menghentikan keburukan yang kalian sebarkan." Tiba-tiba, dari balik hutan muncul satu persatu sosok yang tampak mengenakan pakaian lusuh, dengan wajah-wajah yang penuh kerutan dan tatapan kosong yang penuh kekuatan gaib. Mereka adalah para dukun yang bertapa, berjumlah lebih dari 10 orang yang kini mengelilingi Ustadz Zaki. Salah satu dari mereka, seorang pria berbadan tinggi besar dengan mata yang tajam, maju ke depan. "Kau datang jauh-jauh ke tempat ini, Ustadz, hanya untuk menggagalkan tujuan kami?" Tanyanya dengan suara yang dalam dan berat. "Saya datang untuk menghentikan kejahatan yang kalian rencanakan. Kalian bisa bertapa ratusan tahun, tapi jika ilmunya untuk merusak, itu hanya akan mendatangkan kehancuran," jawab Ustadz Zaki, tetap dengan keteguhan hati. Dukun besar itu tertawa keras. "Kalian, orang-orang seperti dirimu, selalu datang dengan dakwah kosong. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Tidak ada yang bisa mengusir kami dari sini. Kami sudah lebih dari sekadar bertapa. Kami menguasai ilmu yang bisa menghancurkan dunia." Ustadz Zaki menatap mereka satu persatu. "Ilmu yang benar adalah ilmu yang membawa kebaikan, bukan kehancuran. Ilmu yang kalian pelajari hanya akan menjerumuskan kalian dan umat manusia." Para dukun itu mulai bergerak mendekat, seolah siap untuk menyerang. Namun, Ustadz Zaki tetap berdiri tegak. Ia mengangkat kedua tangannya, berdoa dengan penuh khusyuk. "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghadapinya." Sesaat, udara terasa semakin berat. Dukun-dukun itu semakin mendekat, dan suara-suara aneh mulai terdengar semakin keras. Salah satu dari mereka, seorang perempuan tua yang tampak lemah, melangkah maju dan dengan suara serak berkata, "Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan, Ustadz. Kami sudah menguasai kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa kau bayangkan." Ustadz Zaki tidak terpengaruh. Ia menyadari, ini adalah ujian besar yang harus dihadapinya. Ilmu Allah lebih besar dari semua kekuatan kalian. Jika kalian berniat menghentikan saya, kalian hanya akan mempercepat kehancuran diri sendiri, ujarnya dengan suara penuh wibawa. Namun, para dukun itu tidak mendengarkan. Mereka mulai menggerakkan tangan mereka dengan gerakan-gerakan aneh, seolah memanggil kekuatan gaib. Tapi, di saat yang sama, Ustadz Zaki terus berdoa dengan lebih kuat, menyerahkan segalanya kepada Allah. "Bismillahirrahmanirrahim. Aku berserah hanya kepada Mu, ya Allah." Tak lama kemudian, sebuah cahaya terang menyinari tubuhnya. Cahaya itu begitu kuat, membuat para dukun yang ada di sekelilingnya terhenti sejenak, bahkan mundur beberapa langkah. Ustadz Zaki merasakan ada kekuatan luar biasa yang melingkupi dirinya. Ia tahu, ini adalah pertolongan dari Allah yang tak terbantahkan. Salah satu dukun, yang tampaknya lebih kuat dari yang lain, mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan memanggil kekuatan gaib yang lebih besar. "Kalian semua tahu, kami bukan sekadar dukun biasa. Kekuatan kami sudah diwariskan turun-temurun. Kita akan lihat siapa yang lebih kuat, Ustadz," katanya dengan suara penuh ancaman. Ustadz Zaki menatapnya dengan tajam. "Ilmu kalian hanya kekuatan sementara. Sementara ilmu yang aku bawa adalah kebenaran yang abadi. Tidak ada yang bisa mengalahkan cahaya Allah." Tiba-tiba, angin yang kencang kembali berhembus, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan.
Para dukun itu mulai gelisah, seolah merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang mendekat. Mereka semakin panik, sementara Ustadz Zaki tetap teguh dengan doanya. "Jangan berani menguji kekuatan yang bukan milik kalian," ucap Ustadz Zaki dengan tegas. Cahaya dari tubuhnya semakin bersinar terang, semakin banyak dukun yang mundur, ketakutan dengan kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Namun, di tengah kekacauan itu, sesuatu yang lebih besar, lebih menakutkan, mulai terungkap di balik kabut gelap di puncak Gunung Kelam. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar, yang sudah menunggu mereka semua. Saat cahaya yang memancar dari tubuh Ustadz Zaki semakin kuat, para dukun yang mengelilinginya mulai mundur, gelisah, dan cemas. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun mereka merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang mengawasi mereka. Angin semakin kencang, dan suara gemuruh semakin mendekat, seolah dari kedalaman tanah itu sendiri. Ustadz Zaki, meskipun dikelilingi oleh ratusan dukun yang berilmu hitam, tetap tenang. Dalam hatinya, ia terus berdoa, menyerahkan segalanya kepada Allah. Ia tahu bahwa kebenaran dan keimanan pada Allah adalah kekuatan sejati yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun, apalagi ilmu hitam yang mengandalkan kebohongan dan penipuan. Tiba-tiba, di balik kabut yang mulai menebal, muncul sebuah sosok besar yang sangat mengerikan. Sosok itu tampak seperti bayangan raksasa, tinggi dan gagah, namun aura kekuatannya begitu menakutkan. Sosok itu mengenakan pakaian serba hitam, dengan wajah yang hampir tak tampak, hanya sepasang mata yang menyala merah seperti api. Itu adalah Ki Panca, pemimpin para dukun yang selama ini bersembunyi di puncak gunung. Dengan langkah perlahan, Ki Panca mendekat ke arah Ustadz Zaki. Setiap langkahnya menimbulkan getaran di tanah, dan setiap hembusan anginnya membuat pepohonan yang ada di sekitar mereka bergoyang hebat. Ketegangan semakin memuncak. Para dukun yang sebelumnya penuh keberanian kini tampak mundur, takut menghadapi sosok yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. "Ustadz Zaki," suara Kiai Panca bergema, keras dan penuh kekuatan. "Kau datang jauh-jauh ke tempat ini untuk apa? Menghalangi kami? Menghancurkan tujuan kami? Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan." Ustadz Zaki menatapnya dengan penuh keyakinan. "Saya tahu siapa kau, Kiai Panca. Ilmu yang kau pelajari adalah ilmu hitam yang hanya membawa keburukan. Aku datang ke sini untuk menghentikan keburukan itu, untuk menyelamatkan umat dari kehancuran." Kiai Panca tertawa. Suaranya seperti petir yang menggelegar di antara puncak gunung. "Hahaha, kau pikir hanya dengan kata-kata itu kau bisa menghentikan kami? Kami telah bertapa ratusan tahun. Kami memiliki kekuatan yang tidak bisa kau bayangkan, Ustadz." Ustadz Zaki tetap teguh. "Ilmu kalian tidak ada artinya di hadapan Allah. Kekuatan sejati hanya miliknya. Dan aku hanya mengikuti perintahnya untuk menghentikan semua ini." Mata merah Kiai Panca menyala semakin terang. "Kau akan menyesal, Ustadz Zaki. Tak ada yang bisa mengalahkan kami. Tidak ada yang bisa mengusir kami dari sini. Sekarang, rasakan kekuatan kami." Dengan gerakan cepat, Kiai Panca mengangkat kedua tangannya, dan tiba-tiba, seluruh area sekitar mereka diselimuti kabut hitam yang pekat. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar, dan para dukun yang sebelumnya mundur kini mengangkat tangan mereka, menyatukan kekuatan mereka. Semua ilmu hitam yang telah mereka pelajari dalam bertahun-tahun bertapa disatukan dalam satu serangan yang sangat dahsyat. Namun, di saat yang kritis, Ustadz Zaki tetap tidak bergerak. Ia menutup mata, menenangkan hatinya, dan berdoa dengan penuh khusyuk. "Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghadapi semua ini. Aku percaya hanya kepada MU." Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul dari tubuh Ustadz Zaki, lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya itu menyinari kabut hitam yang mengepung mereka, memecahkannya menjadi serpihan-serpihan yang terbang ke udara. Para dukun dan Kiai Panca terperangah melihat apa yang terjadi. Mereka tidak bisa memahami bagaimana mungkin cahaya itu begitu kuat. "Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan, Kiai Panca," Ustadz Zaki berkata dengan penuh keyakinan. Suaranya penuh kekuatan yang datang dari iman dan keyakinannya pada Allah.
Ilmu kalian tidak ada artinya di hadapan kekuatan Allah. Ki Panca merasakan ada sesuatu yang tak bisa dia kendalikan. Perlahan, kekuatan yang dia miliki mulai goyah. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa seperti ini? Tanyanya dengan suara yang mulai terdengar panik. Ustadz Zaki berdiri tegak, mengangkat tangannya ke udara, dan berkata dengan lantang, ilmu Allah adalah yang terbesar. Semua yang kalian pelajari akan hancur di hadapannya. Ini adalah akhir bagi kalian. Dengan sekali gerakan, cahaya yang terpancar dari tubuh Ustadz Zaki melesat ke arah Kiai Panca. Cahaya itu menembus kabut hitam dan menghancurkan segala kekuatan gaib yang ada. Kiai Panca terjatuh, tubuhnya bergetar hebat, dan akhirnya ia terdiam, tidak bisa bergerak lagi. Para dukun yang sebelumnya penuh dengan kekuatan hitam kini terjatuh satu persatu, terhantam oleh kekuatan cahaya yang datang dari Ustadz Zaki. Kepercayaan mereka pada ilmu hitam mulai pudar, dan mereka sadar bahwa mereka telah salah memilih jalan. Kehidupan mereka yang selama ini dipenuhi dengan kekuatan jahat akhirnya runtuh. Ustadz Zaki berdiri di tengah-tengah mereka, dengan tatapan penuh keyakinan dan harapan. Ini adalah jalan yang benar, jalan yang membawa kita pada kebenaran. Semoga kalian bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Namun, meskipun kekuatan Allah telah mengalahkan mereka, perasaan Ustadz Zaki tetap waspada. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih ada lebih banyak ujian yang akan datang, dan lebih banyak musuh yang mungkin muncul dari kegelapan. Keheningan menguasai Gunung Kelam setelah pertempuran hebat yang baru saja terjadi. Cahaya yang terpancar dari tubuh Ustadz Zaki perlahan meredup, menyisakan kabut tipis yang masih mengapung di udara. Para dukun yang masih tersisa tergeletak di tanah. Tubuh mereka lemah dan lesu. Mereka yang sebelumnya penuh dengan kekuatan ilmu hitam kini hanya bisa terdiam, menyadari bahwa mereka telah salah memilih jalan. Ustadz Zaki berdiri di tengah-tengah mereka. Matanya menatap ke arah Kiai Panca yang masih terbaring tak berdaya. Keheningan itu seperti menyelimuti seluruh gunung, sementara suara alam sekitar yang biasanya terdengar begitu riuh kini tampak sangat jauh. Kalian telah mencabut harapan kalian dengan jalan yang salah, ucapnya pelan. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan kekuatan batin. Mata Ustadz Zaki menatap ke langit, merenung. Ia tahu, meskipun mereka telah berhasil mengalahkan para dukun yang ada di sini, perjuangan mereka belum berakhir. Gunung Kelam bukan hanya tempat bertapa para dukun. Di dalamnya masih ada rahasia besar yang harus ia ungkap. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar. Berikan aku petunjuk untuk menyelesaikan misi ini. Bisiknya dalam doa. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang semakin mendekat. Ustadz Zaki berbalik, matanya tajam mengamati keadaan sekitar. Suara itu semakin keras, seolah ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Rasa waspada muncul kembali dalam dirinya, dan ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya. Dari mana suara itu datang? Ustadz Zaki bertanya pada dirinya sendiri. Ketika ia menatap lebih jauh ke arah puncak Gunung Kelam, ia melihat cahaya yang lebih terang bersinar dari kejauhan. Cahaya itu bukan seperti cahaya biasa. Itu adalah cahaya yang penuh dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Tanpa ragu, Ustadz Zaki mulai mendaki lebih jauh ke puncak gunung, mengikuti cahaya yang semakin terang. Di sepanjang perjalanan, suara gemuruh itu semakin jelas, dan udara semakin berat. Namun, keyakinannya pada Allah semakin menguat. Ia tahu, apapun yang ada di depan, ia tidak akan mundur. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya Ustadz Zaki tiba di puncak Gunung Kelam. Di sana, di tengah puncak yang sunyi, ia melihat sebuah bangunan tua yang tampak seperti reruntuhan sebuah kuil. Cahaya terang itu bersumber dari bangunan tersebut. Di depan pintu kuil, berdiri sosok besar yang menghalangi jalan Ustadz Zaki. Sosok itu mengenakan jubah hitam panjang dan topeng yang menutupi wajahnya. "Siapa kamu?" tanya Ustadz Zaki dengan suara tegas. Namun ada sedikit ketegangan dalam hatinya. Sosok itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba udara di sekitar mereka terasa semakin berat. "Aku adalah penjaga terakhir dari Gunung Kelam. Kau telah mengalahkan para dukun yang ada, namun perjalananmu belum selesai, Ustadz.
Jawab sosok itu dengan suara yang dalam dan penuh misteri. Ustadz Zaki menatapnya tajam. Apa yang ada di balik pintu itu? Kenapa tempat ini penuh dengan kekuatan jahat? Sosok itu menghela napas panjang. Gunung Kelam ini bukan sekadar tempat bertapa. Ada kekuatan besar yang terkandung di dalamnya. Sebagian besar orang datang ke sini dengan niat untuk mendapatkan kekuatan. Namun tidak banyak yang mampu menguasainya. Yang kau lawan tadi hanyalah sebagian kecil dari kekuatan yang ada. Di dalam kuil ini, tersembunyi kekuatan yang sangat kuat dan sangat berbahaya. Ustadz Zaki mulai merasakan betapa besar ujian yang sedang menantinya. Apa yang harus aku lakukan? Aku datang ke sini untuk menghentikan keburukan, bukan untuk menambahnya. Sosok itu menundukkan kepalanya, seolah merasa prihatin. Tidak semua yang ada di sini adalah keburukan, Ustadz. Ada bagian dari kekuatan ini yang bisa digunakan untuk kebaikan, tetapi hanya mereka yang benar-benar murni hati dan niatnya yang dapat menggunakannya dengan bijak. Ustadz Zaki terdiam, merenung. Jadi, ada sesuatu di dalam kuil ini yang bisa mengubah jalanku. Sosok itu mengangguk. Benar. Tapi itu bukan jalan yang mudah. Hanya mereka yang benar-benar siap secara spiritual yang bisa menempuhnya. Jika kau merasa siap, lanjutkan perjalananmu. Tapi ingat, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Ustadz Zaki menatap kuil tua itu dengan penuh tekad. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir yang harus ia hadapi. Dengan keyakinan yang semakin kuat, ia melangkah maju, mendekati pintu kuil yang terbuat dari batu besar. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Namun ia tidak mundur. Dengan satu gerakan, pintu kuil terbuka. Cahaya yang begitu terang menyambutnya, dan sebuah suara terdengar di dalam hatinya. Inilah ujian terbesar, Ustadz. Hanya iman yang dapat membimbingmu. Pintu kuil yang besar terbuka perlahan, menyambut Ustadz Zaki dengan cahaya yang begitu terang. Cahaya itu tidak biasa, seolah datang dari dimensi lain, begitu kuat dan murni, namun mengandung kekuatan yang menakutkan. Ustadz Zaki bisa merasakan bahwa setiap langkahnya akan membawa dirinya ke ujian yang lebih berat. Ia melangkah masuk ke dalam kuil dengan hati yang penuh keteguhan. Di dalam, suasana sangat berbeda dengan dunia luar. Udara di sini terasa lebih tebal, seolah ada sesuatu yang mencekik pernapasan. Setiap langkahnya menggema di dalam ruangan yang luas, sementara dinding-dinding batu tua yang dipenuhi ukiran-ukiran misterius tampak menatapnya dengan penuh rahasia. Di tengah ruangan yang gelap, Ustadz Zaki melihat sebuah altar besar. Di atas altar itu, terletak sebuah benda berbentuk kristal yang bersinar dengan cahaya keemasan. Cahaya itu begitu memikat. Namun Ustadz Zaki tahu bahwa tidak semua yang tampak indah itu adalah kebaikan. Ia mendekat dengan hati-hati. Setiap gerakan terasa penuh kewaspadaan. Di tengah perjalanannya menuju altar, suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Suara bisikan dari tempat-tempat yang tidak bisa ia lihat. Suara itu datang dari dalam pikirannya, berbisik lembut namun menakutkan, mencoba menggoyahkan keyakinannya. Mengapa kau harus melawan takdir? Ustadz, apakah kau yakin jalan yang kau pilih ini benar? Bisikan itu semakin keras, dan Ustadz Zaki berhenti sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu, ini adalah godaan yang datang dari kekuatan kegelapan yang ada di dalam kuil ini. Aku hanya mengikuti jalan yang benar, jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Jawabnya dalam hati, berusaha mengusir keraguan yang muncul. Namun, bisikan itu tidak berhenti. Ilmu ini bisa memberikan kekuatan yang lebih besar. Kau bisa mengalahkan siapapun, bahkan mengubah nasib dunia. Kenapa memilih jalan yang sulit jika ada jalan yang lebih mudah? Ustadz Zaki menggenggam tasbih yang ada di tangannya, mengingat betapa besar tanggung jawab yang diembannya. Tidak, saya tidak akan tergoda. Ilmu yang benar hanya datang dari Allah. Ini adalah ujian terakhir, dan saya tidak akan menyerah, ucapnya dalam hati. Ia melangkah lagi, semakin dekat dengan altar. Setiap langkah terasa semakin berat, namun keyakinannya semakin kuat. Ketika akhirnya ia berdiri di depan altar, Ustadz Zaki bisa merasakan kekuatan luar biasa yang ada di kristal itu.
Cahaya keemasan itu semakin terang, seolah mengundang untuk menyentuhnya. Namun, ia tahu, itu bukanlah jawaban yang benar. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghadapi semua ini, bisiknya, memohon perlindungan. Dengan hati-hati, Ustadz Zaki melangkah mundur dan tidak menyentuh kristal tersebut. Ia tahu bahwa godaan itu hanya ujian dari Allah. Ilmu yang datang darinya lah yang akan memberikan petunjuk sejati, gumamnya. Namun, saat ia berbalik untuk meninggalkan altar, sebuah suara yang lebih besar terdengar dari belakangnya. Suara yang penuh dengan amarah. Kau sudah terpilih, Ustadz Zaki. Kau seharusnya mengambil kekuatan ini. Tidak ada yang bisa menghentikanmu sekarang. Ustadz Zaki berbalik, dan di depan altar, sebuah sosok muncul. Sosok itu besar, tinggi, dan mengenakan jubah hitam yang mengelilingi tubuhnya. Wajahnya tidak tampak jelas, namun cahaya yang datang dari tubuhnya begitu menakutkan. Ini adalah wujud dari kekuatan yang telah berabad-abad bertapa di gunung ini. Saya tahu siapa kamu, kata Ustadz Zaki, menatap sosok itu dengan tegas. Kau adalah manifestasi dari kekuatan kegelapan yang selama ini menguasai gunung ini. Namun, aku datang untuk mengalahkanmu. Sosok itu tertawa, namun suara tawa itu terdengar penuh ancaman. Aku adalah bagian dari gunung ini, bagian dari kekuatan yang ada di sini. Kau tidak bisa mengalahkanku, Ustadz Zaki. Kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini. Ustadz Zaki mengangkat tangannya, menenangkan hatinya. Aku hanya mengikuti jalan yang benar. Jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Dengan sekali gerakan, sosok itu menyerang, melepaskan kekuatan besar yang datang dari tubuhnya. Ustadz Zaki tahu ini adalah ujian terakhir, dan ia harus menghadapi sosok ini dengan penuh keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Ia mengucapkan kalimat itu dengan penuh keyakinan, menghadap ke arah sosok tersebut. Cahaya terang kembali menyinari tubuh Ustadz Zaki, lebih kuat dari sebelumnya. Dengan keyakinan yang penuh pada Allah, ia menyatukan seluruh kekuatannya. Cahaya itu bersinar begitu terang, melawan kekuatan kegelapan yang ada di hadapannya. Pertempuran yang terjadi adalah pertempuran antara cahaya dan kegelapan, antara kebenaran dan kebohongan. Sosok itu berteriak kesakitan, namun ia terus melawan. Namun, kekuatan cahaya yang datang dari hati yang tulus semakin besar, semakin kuat. Pada akhirnya, sosok itu terjatuh, dan kekuatan kegelapan itu pun mulai menghilang, terpecah-pecah menjadi serpihan-serpihan yang menghilang ke udara. Dengan napas terengah-engah, Ustadz Zaki berdiri di tengah-tengah ruangan. Cahaya yang datang dari tubuhnya perlahan-lahan meredup. Ia tahu, ujian ini belum berakhir. Masih banyak tantangan yang menantinya. Namun, ia telah berhasil mengatasi ujian terbesar dalam hidupnya. Terima kasih, ya Allah. Engkau selalu bersamaku, ucapnya, sambil menatap ke arah langit yang kini cerah, tanda bahwa kegelapan telah pergi dan kemenangan telah diraih. Setelah pertempuran yang hebat di dalam kuil, suasana Gunung Kelam mulai berubah. Cahaya yang sebelumnya terang benderang kini perlahan-lahan memudar, meninggalkan ketenangan yang penuh makna. Ustadz Zaki berdiri tegak, napasnya terengah-engah, tubuhnya masih terasa lelah, namun hatinya penuh dengan keteguhan. Ia menatap sekelilingnya, melihat reruntuhan yang kini ada di sekitar altar. Kekuatan kegelapan yang sebelumnya menguasai tempat ini perlahan-lahan menghilang, seiring dengan kekuatan cahaya yang ia pancarkan. Namun, meskipun kegelapan telah pergi, Ustadz Zaki tahu bahwa perjalanan ini masih belum berakhir. Langkah-langkahnya terasa berat saat ia mulai bergerak keluar dari kuil. Setiap langkahnya membawa perasaan lega, namun juga penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik semua ini? Gumamnya dalam hati. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kekuatan besar yang ada di Gunung Kelam ini? Di luar kuil, udara terasa lebih segar. Matahari sudah terbit, memberikan cahaya yang hangat setelah malam yang penuh dengan perjuangan. Namun, meskipun cuaca berubah menjadi lebih baik, pikiran Ustadz Zaki masih dipenuhi dengan keraguan. Kekuatan yang baru saja ia hadapi adalah kekuatan yang luar biasa, dan meskipun ia telah berhasil mengalahkannya,
Ia tahu bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Saya harus kembali ke desa, pikir Ustadz Zaki. Misi saya belum selesai. Saya harus memastikan bahwa apa yang telah saya lakukan tidak sia-sia. Saya harus membawa kembali kebenaran yang telah saya temukan di sini. Sambil berjalan menuruni gunung, Ustadz Zaki merenung. Perjalanan yang ia tempuh bukan hanya tentang mengalahkan para dukun atau menghentikan kejahatan di Gunung Kelam, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Ia telah melalui banyak ujian, namun setiap ujian itu membawa dirinya lebih dekat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan iman. Di perjalanan turun, Ustadz Zaki bertemu dengan beberapa penduduk desa yang sedang menuju gunung. Mereka terlihat bingung melihat sosok Ustadz Zaki yang baru saja turun dari puncak gunung. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua, bertanya dengan khawatir, "Ustadz, apakah semuanya sudah selesai? Apakah ancaman dari para dukun telah berakhir?" Ustadz Zaki tersenyum, namun ada kesedihan di matanya. Ancaman dari para dukun sudah berakhir. Namun, perjalanan kita untuk menemukan kebenaran dan menegakkan jalan yang benar tidak akan pernah berakhir. Kita semua harus selalu berusaha untuk tetap di jalan yang benar, tidak terjebak oleh godaan-godaan yang ada di dunia ini. Lelaki tua itu mengangguk, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami kata-kata Ustadz Zaki. Namun, ada ketenangan yang muncul dari dalam diri mereka setelah mendengar kata-kata itu. Mereka tahu bahwa meskipun ancaman fisik telah berlalu, tantangan spiritual masih terus ada. Ustadz Zaki melanjutkan perjalanan kembali ke desa dengan langkah yang lebih ringan, namun pikirannya terus-menerus dipenuhi dengan pertanyaan. Apakah kebenaran yang saya cari akan dapat diterima oleh umat? Tanya dirinya sendiri. Apakah saya benar-benar siap untuk menjalani tanggung jawab yang lebih besar lagi? Saat ia tiba di desa, penduduk desa berkumpul untuk menyambutnya dengan penuh rasa hormat. Mereka telah mendengar tentang keberaniannya dalam menghadapi para dukun dan mengalahkan kekuatan jahat yang ada di Gunung Kelam. Namun, meskipun mereka menghormatinya, Ustadz Zaki tahu bahwa ujian terbesar masih ada di depan. "Saya datang bukan untuk mencari pujian," ucapnya dengan suara lantang dan penuh keteguhan. "Saya datang untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga hati dan iman kita, serta untuk menjaga diri dari segala godaan yang dapat menyesatkan kita. Ilmu yang benar datang dari Allah, dan kita harus selalu mencari kebenaran yang sejati." Para penduduk desa terdiam, merenung. Kata-kata Ustadz Zaki membawa dampak yang dalam di hati mereka. Mereka tahu bahwa jalan yang benar tidak selalu mudah, namun mereka juga tahu bahwa hanya dengan iman yang kuat dan keyakinan yang tulus, mereka bisa menghadapi segala tantangan hidup. Ustadz Zaki berdiri di tengah-tengah mereka, menyadari bahwa meskipun pertempuran fisik telah berakhir, pertempuran spiritual untuk menegakkan kebenaran akan terus berlangsung. Dengan penuh keyakinan, ia memandang masa depan, tahu bahwa perjalanan ini masih jauh. "Semoga kita semua tetap berada di jalan yang benar," ucapnya, dengan suara penuh harapan dan doa kepada Allah. Dengan langkah yang mantap, Ustadz Zaki melanjutkan perjalanan hidupnya, menyadari bahwa meskipun tantangan besar telah ia hadapi, hidup ini akan selalu penuh dengan ujian. Namun, selama ia tetap teguh pada iman dan keyakinan pada Allah, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk terus berjuang demi kebaikan dan kebenaran. Beberapa bulan setelah kembalinya Ustadz Zaki ke desa, kehidupan tampak berjalan normal. Desa yang dulu dilanda kecemasan kini mulai kembali damai. Masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan penuh rasa syukur, dan meskipun ancaman dari para dukun telah berakhir, ada perubahan mendalam dalam cara mereka melihat hidup dan keyakinan mereka pada jalan yang benar. Namun, meskipun kedamaian itu terasa, Ustadz Zaki merasakan adanya sesuatu yang belum selesai dalam hatinya. Ia terus merasa seperti ada yang mengintai, sesuatu yang lebih besar dan lebih misterius dari apa yang telah ia hadapi di Gunung Kelam. Meskipun sudah banyak yang ia pelajari, ia merasa belum sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pada suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Ustadz Zaki duduk sendiri di halaman rumahnya, merenung. Heningnya malam itu terasa semakin dalam, dan suara alam yang biasanya terdengar kini tampak begitu jauh. Tiba-tiba, sebuah suara halus, seperti bisikan angin, terdengar di telinganya.
Ustadz Zaki, perjalananmu belum selesai. Masih ada sesuatu yang harus kau hadapi. Ustadz Zaki terkejut, memalingkan wajahnya ke sekeliling. Namun tidak ada seorang pun yang tampak di malam yang sunyi itu. Siapa yang berbicara? Tanya Ustadz Zaki, sedikit cemas namun tetap tenang. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Kau telah mengalahkan para dukun, namun ada kegelapan yang lebih besar yang belum kau temui. Kekuatan yang lebih tinggi dari apa yang telah kau lawan. Ustadz Zaki merasa ada yang janggal dengan suara itu. Ia mencoba mengumpulkan pikirannya. Jika memang begitu, apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, berharap mendapat petunjuk. Suara itu menjawab, carilah jawabannya di tempat yang tak kau sangka, di tempat yang tersembunyi dalam hati dan pikiranmu. Hanya dengan itu, kau akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, meskipun tidak ada jawaban yang jelas, Ustadz Zaki merasakan ada sesuatu yang menariknya untuk mencari lebih dalam. Perasaan ini membuatnya gelisah. Ia tahu bahwa ini adalah ujian baru yang akan menguji keimanan dan keyakinannya. Keesokan harinya, Ustadz Zaki memutuskan untuk kembali melakukan perjalanan. Kali ini menuju sebuah tempat yang pernah disebutkan oleh salah seorang dukun yang ia kalahkan. Sebuah tempat yang sangat terpencil dan penuh dengan misteri. Ustadz Zaki merasa bahwa tempat itulah yang menyimpan jawaban untuk teka-teki yang selama ini mengganggunya. Setibanya di tempat itu, Ustadz Zaki merasa adanya aura yang berbeda. Tempat itu sangat sunyi, hanya terdengar suara gemericik air dari sebuah sungai kecil yang mengalir di antara pepohonan. Namun, sesuatu dalam dirinya merasa bahwa tempat ini bukanlah tempat yang aman. Di tengah perjalanan, Ustadz Zaki bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampak mengenakan pakaian sederhana, duduk di tepi sungai. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam. Ustadz Zaki mendekat dan menghormati lelaki tua itu. "Apakah Anda yang memanggil saya?" tanya Ustadz Zaki dengan sopan. Lelaki tua itu mengangkat wajahnya, menatap Ustadz Zaki dengan mata yang tajam. "Kau akhirnya datang. Aku tahu kau akan sampai di sini. Perjalananmu memang belum selesai, Ustadz," kata lelaki itu dengan suara tenang. Ustadz Zaki terkejut. "Siapa Anda? Apa yang Anda ketahui tentang perjalanan saya?" Lelaki tua itu tersenyum. "Aku adalah penjaga rahasia tempat ini. Tempat yang selama ini kau cari, tempat yang menyimpan jawaban dari semua pertanyaanmu." "Jawaban apa yang Anda maksud?" tanya Ustadz Zaki, hatinya penuh dengan rasa ingin tahu. Lelaki tua itu menghela napas panjang, lalu berkata, "Tempat ini bukan hanya tempat fisik, tetapi juga tempat dalam dirimu. Apa yang kau cari selama ini bukanlah hanya jawaban yang ada di luar, tetapi jawaban yang harus kau temukan dalam hatimu sendiri." Ustadz Zaki terdiam, merenung. Ia menyadari bahwa ini adalah bagian dari ujian besar yang harus ia hadapi. "Jika begitu, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Lelaki tua itu berdiri, lalu mengarahkannya ke sebuah pohon besar yang tumbuh di tengah hutan. "Di bawah pohon ini, kau akan menemukan apa yang kau cari. Tetapi, ingatlah, jawaban itu tidak akan datang dengan mudah. Hanya mereka yang siap yang bisa menemukannya." Ustadz Zaki mengangguk, lalu mengikuti petunjuk lelaki tua itu. Ia mendekati pohon besar itu dan duduk di bawahnya, memejamkan mata, berusaha menenangkan dirinya. "Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar," doa Ustadz Zaki dalam hati. Tiba-tiba, ia merasakan suatu getaran yang kuat. Di bawah pohon itu, tanah mulai bergoyang, dan sebuah suara halus terdengar di telinganya. "Kebenaran yang kau cari ada di dalam dirimu. Tetapi, hanya dengan melewati ujian terakhir, kau akan benar-benar memahaminya." Dengan hati yang penuh keteguhan, Ustadz Zaki tahu bahwa ujian ini adalah yang terakhir, dan hanya dengan keyakinan dan keimanan yang tak tergoyahkan, ia bisa menghadapinya. Ustadz Zaki duduk di bawah pohon besar, merasa getaran yang berasal dari tanah semakin kuat, namun ia tetap tenang. Suasana sekitarnya tiba-tiba terasa sangat sunyi, hanya ada suara hembusan angin yang menggerakkan daun-daun di sekitar pohon besar itu. Seakan seluruh dunia berhenti sejenak, memberi ruang untuk ujian terakhir yang akan ia hadapi.
Tiba-tiba, di depan matanya, tampak sebuah bayangan besar yang muncul perlahan, menembus keheningan. Bayangan itu semakin jelas, dan Ustadz Zaki melihat sosok yang sangat familiar. Ia melihat dirinya sendiri, namun dalam bentuk yang berbeda. Sosok itu tampak lebih besar, lebih kuat, namun matanya dipenuhi dengan keraguan dan kebimbangan. "Saya tidak percaya," bisik Ustadz Zaki dalam hati, menyaksikan sosok itu mendekat. "Apakah ini ujian yang sebenarnya?" Sosok itu tersenyum sinis, menatapnya dengan penuh amarah. "Kau masih meragukan dirimu, Ustadz? Kau pikir semuanya sudah selesai? Bahwa setelah mengalahkan para dukun, perjalananmu akan berakhir begitu saja?" Suaranya dalam dan menggema, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Ustadz Zaki terdiam. Sosok itu berbicara dengan suara yang penuh kekuatan, seolah berusaha menembus ketenangan dalam dirinya. "Apa yang sebenarnya saya cari?" gumamnya. "Bukankah saya telah berjuang untuk kebenaran?" Sosok itu tertawa, namun tawa itu terasa penuh penghinaan. "Kebenaran? Kau hanya mencari pengakuan, Zaki. Kau mencari kepastian, mencari jalan yang mudah. Kau tidak siap untuk menghadapi kenyataan bahwa di dalam dirimu terdapat kegelapan yang sama dengan yang kau lawan." Ustadz Zaki merasa jantungnya berdegup kencang. Suasana di sekelilingnya terasa semakin mencekam, dan setiap kata dari sosok itu semakin meresap ke dalam pikirannya. Ia merasa ketakutan, keraguan mulai muncul, namun ia tahu bahwa ia harus tetap kuat. "Saya tidak akan terpengaruh," Ustadz Zaki berkata dengan lantang, mencoba mengusir keraguan yang muncul dalam dirinya. "Saya datang ke sini dengan iman yang kuat. Saya hanya mengikuti jalan yang benar, jalan yang ditunjukkan oleh Allah." Namun, sosok itu menggelengkan kepala. "Jalan yang benar? Kau tidak tahu apa itu. Kamu tidak tahu seberapa dalam kegelapan yang ada dalam dirimu. Mengalahkan para dukun itu mudah, Zaki, tapi melawan dirimu sendiri, itu yang sesungguhnya sulit." Ustadz Zaki merasakan seluruh tubuhnya bergetar, namun ia tetap teguh. Ia tahu ini adalah ujian besar, dan ia tidak bisa menyerah begitu saja. "Saya bukan lagi orang yang dulu. Saya telah belajar bahwa kebenaran itu datang dari Allah. Kegelapan yang ada di dalam diri saya, atau dalam diri siapapun, bisa dikalahkan dengan iman." Tiba-tiba, sosok itu menghilang, dan di hadapan Ustadz Zaki muncul sebuah cermin besar, memantulkan bayangan dirinya. Di dalam cermin itu, ia melihat dirinya sendiri, namun kali ini bukan dalam wujud yang penuh keyakinan seperti yang ia rasakan sekarang. Sosok di dalam cermin itu tampak bingung, rapuh, dan penuh keraguan. "Saya bukan orang yang lemah," kata Ustadz Zaki pada dirinya sendiri. "Saya telah melewati banyak ujian. Saya tidak akan jatuh sekarang." Namun, bayangan itu menjawab dengan suara lirih. "Lihatlah dirimu, Zaki. Apakah kamu yakin jalanmu sudah benar? Apakah kamu siap untuk menghadapi semua yang akan datang setelah ini?" Cermin itu mulai bergetar, dan bayangan di dalamnya mulai bergerak, seolah mencoba menarik Ustadz Zaki masuk ke dalam kegelapan. Tetapi Ustadz Zaki tidak mundur. Ia tahu, ini adalah ujian terakhir untuk membuktikan keteguhan hatinya. Dengan penuh keyakinan, ia mengangkat tangan, berdoa dalam hati. "Ya Allah, aku berserah diri pada MU. Hanya Engkau yang bisa menunjukkan jalan yang benar. Lindungilah aku dari keraguan ini." Pada saat itu, cermin itu retak, dan bayangan yang ada di dalamnya menghilang. Suasana kembali tenang, dan getaran di tanah pun mereda. Ustadz Zaki membuka matanya, merasa kelegaan yang luar biasa menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa ujian ini adalah ujian yang mengajarkannya tentang dirinya sendiri. Dengan langkah yang lebih mantap, Ustadz Zaki berdiri, melangkah menuju jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanannya, tetapi hanya awal dari perjuangan yang lebih besar. "Perjalanan ini belum selesai," ucapnya dalam hati. "Tapi aku siap menghadapinya. Karena jalan yang benar hanya bisa ditempuh dengan keyakinan dan keimanan yang tak tergoyahkan." Dengan langkah teguh, Ustadz Zaki melangkah maju,
meninggalkan tempat itu dengan hati yang penuh harapan, siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan. Beberapa minggu setelah ujian terakhir di Gunung Kelam, kehidupan kembali berjalan seperti biasa di desa tempat Ustadz Zaki tinggal. Meski demikian, dirinya merasakan perasaan yang berbeda dalam setiap langkahnya. Meskipun kegelapan telah kalah dan ia berhasil mengatasi ujian yang sangat berat, hatinya tetap merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi. Perjalanan batinnya belum berakhir. Pagi itu, ketika mentari baru saja terbit dan menyinari hamparan sawah di sekitar desa, Ustadz Zaki duduk di halaman rumahnya. Ia memandang jauh ke horizon, menikmati ketenangan yang saat itu menyelimuti desa. Namun, dalam ketenangan itu, pikirannya masih penuh dengan berbagai pertanyaan tentang takdir dan tujuan hidupnya. Semua ini terasa seperti mimpi, pikirnya, sambil mengamati para penduduk desa yang mulai beraktivitas. Namun, saya tahu bahwa saya telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Hatinya bergetar, seolah ada panggilan yang harus ia jawab. Tiba-tiba, pintu rumahnya terbuka, dan seorang pemuda datang menghampiri Ustadz Zaki. Pemuda itu tampak tergesa-gesa, seolah ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan. Ustadz Zaki, pemuda itu berkata dengan napas terengah-engah, ada yang datang ke desa. Seseorang yang mengatakan bahwa ia memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada yang pernah kita kenal sebelumnya. Ia menyebut dirinya seorang guru besar, dan ia ingin bertemu dengan Anda. Ustadz Zaki mengerutkan kening. Seorang guru besar? Tanyanya. Merasakan ada sesuatu yang janggal dalam cerita pemuda itu. Apa yang ia inginkan di desa kita? Pemuda itu menggelengkan kepala. Kami tidak tahu, Ustadz. Namun, dia mengaku tahu banyak tentang perjalanan Anda. Dia mengatakan bahwa Anda akan mengerti lebih banyak tentang tujuan hidup Anda jika Anda bertemu dengannya. Ustadz Zaki terdiam sejenak. Perasaan curiga dan waspada mulai muncul dalam dirinya. Setelah apa yang telah ia alami, ia tahu bahwa tidak semua orang yang datang dengan klaim besar itu bisa dipercaya. Baiklah, akhirnya Ustadz Zaki menjawab, tunjukkan padaku di mana ia berada. Tetapi ingat, hati-hati dengan siapa kita berurusan. Pemuda itu mengangguk dan memimpin Ustadz Zaki menuju rumah besar yang terletak di ujung desa. Rumah itu tampak seperti bangunan asing yang tidak sesuai dengan lingkungan desa. Terlihat mewah, namun ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Ustadz Zaki merasa seakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik dinding-dinding rumah tersebut. Ketika mereka tiba di depan pintu rumah, seorang pria yang tampak sangat terhormat menyambut mereka. Pria itu mengenakan jubah panjang dan tampak sangat tenang, seolah segala sesuatu di sekitarnya tidak mengganggunya. Ustadz Zaki, pria itu menyapa dengan suara rendah, namun penuh dengan kekuatan. Saya tahu perjalanan Anda. Saya telah mengamati setiap langkah yang Anda ambil, dan saya percaya Anda adalah orang yang bisa saya ajak berbicara tentang hal-hal yang lebih dalam. Saya adalah guru besar, dan saya datang untuk memberi Anda petunjuk lebih lanjut tentang apa yang harus Anda lakukan. Ustadz Zaki memandang pria itu dengan cermat. Walaupun pria itu berbicara dengan penuh rasa hormat, Ustadz Zaki merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Petunjuk lebih lanjut? Apa yang Anda maksudkan? Tanya Ustadz Zaki, tetap berhati-hati. Guru besar itu tersenyum tipis. Saya tahu Anda telah mengalahkan kegelapan di Gunung Kelam, Ustadz. Tetapi ada kegelapan lain yang jauh lebih besar yang sedang menunggu untuk ditaklukkan. Saya datang untuk memberi Anda pengetahuan yang akan mempersiapkan Anda untuk itu. Ustadz Zaki semakin curiga. Kegelapan yang lebih besar? Saya sudah menghadapi banyak ujian. Mengapa saya harus mengikuti petunjuk Anda? Guru besar itu mengangkat tangan, seolah ingin menenangkan Ustadz Zaki. Tenanglah, Ustadz. Saya hanya ingin memberi Anda pengetahuan yang dapat membantu Anda mencapai tujuan yang lebih besar. Tujuan yang bahkan Anda sendiri belum menyadarinya. Semua yang Anda hadapi sejauh ini hanyalah permulaan. Sosok guru besar itu mulai memancarkan aura yang berbeda. Sebuah aura yang kuat namun juga mencurigakan. Ustadz Zaki merasa semakin tidak nyaman dengan kehadirannya. Apa tujuan Anda sebenarnya? Tanya Ustadz Zaki dengan tegas.
Guru besar itu menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Tujuan saya adalah untuk membawa umat manusia pada kesadaran yang lebih tinggi. Saya ingin membantu Anda memahami bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang mengalahkan musuh di luar, tetapi juga musuh yang ada di dalam diri kita. Namun, meskipun kata-kata guru besar itu terdengar bijaksana, Ustadz Zaki merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kata yang diucapkan pria itu terasa seperti jebakan, seperti permainan yang lebih besar dari apa yang bisa ia pahami. Saya tidak butuh petunjuk dari Anda, jawab Ustadz Zaki dengan suara yang mantap. Saya tahu tujuan saya. Saya hanya mengikuti jalan yang benar. Dengan perlahan, ia berbalik, meninggalkan guru besar itu di hadapannya. Saya tidak membutuhkan petunjuk dari orang yang bersembunyi di balik klaim besar. Jalan saya sudah jelas, dan saya akan terus berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Guru besar itu berdiri diam, mengamati langkah Ustadz Zaki yang semakin menjauh. Kau akan kembali, Ustadz, katanya perlahan, namun suaranya mengandung ancaman. Jalanmu belum selesai. Ustadz Zaki terus melangkah, merasa lebih mantap dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ujian ini adalah ujian terakhir dari dunia luar. Namun jalan yang benar telah ditunjukkan pada dirinya. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, hanya Engkau yang dapat menunjukkan jalan yang benar. Aku hanya mengikuti petunjuk MU." Dengan langkah yang semakin teguh, Ustadz Zaki melanjutkan perjalanan hidupnya. Ia tahu, meskipun ada banyak godaan yang datang, tidak ada yang bisa menggoyahkan keyakinannya pada jalan yang benar. Malam tiba, dan desa itu kembali diliputi oleh ketenangan yang lama hilang. Ustadz Zaki berdiri di atas bukit kecil di pinggir desa, menatap langit malam yang penuh bintang. Bintang-bintang itu berkilau, seolah memberi petunjuk kepada setiap jiwa yang berani mencari cahaya dalam kegelapan. Ia tahu, meskipun perjalanan ini telah membawa begitu banyak ujian dan tantangan, kini adalah waktunya untuk terus melangkah. Saya telah melewati begitu banyak, namun perjalanan ini tidak akan pernah berakhir, bisik Ustadz Zaki, seolah berbicara pada angin yang berhembus lembut. Tapi kali ini, angin membawa jawaban. Perlahan, ia menundukkan kepala, merenung dalam-dalam. Sesuatu yang ia rasakan dalam hatinya begitu kuat, jauh lebih dalam daripada apa yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak hanya berperang melawan musuh di luar, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Semua ujian yang ia hadapi bukanlah hanya tentang mengalahkan kekuatan jahat di dunia ini, tetapi tentang menemukan kekuatan yang sejati dalam dirinya. Kekuatan yang datang dari keyakinan, dari keteguhan hati yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Ketika ia mengangkat wajahnya ke langit, sebuah cahaya terang menyinari wajahnya. Ini bukan cahaya biasa, melainkan cahaya yang berasal dari keyakinannya yang mendalam pada Allah. Seperti sebuah penerangan yang membimbing langkah-langkahnya menuju kebaikan, tanpa henti, tanpa ragu. Cahaya itu membungkus tubuhnya dengan lembut, namun begitu kuat dan penuh makna. Ya Allah, Engkau yang Maha Mengetahui, ucapnya dengan suara penuh harapan. Bimbing aku selalu di jalan yang Engkau ridha, agar aku dapat terus membawa kebenaran, bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk seluruh umat ini. Di tengah malam yang sunyi, di bawah langit yang penuh bintang, Ustadz Zaki merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengisi hatinya. Perjalanan yang ia jalani bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang setiap jiwa yang ia temui, tentang setiap langkah yang membawa kebaikan di dunia ini. Meskipun jalan yang ia pilih penuh dengan rintangan, ia tahu bahwa jalan itu adalah jalan yang benar, karena itu adalah jalan yang penuh dengan cahaya ilahi. Dan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, ia melangkah maju. Kegelapan mungkin datang, namun cahaya yang ia bawa akan selalu lebih kuat, lebih terang dari apapun. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya. Dengan doa yang penuh harapan, Ustadz Zaki menatap horizon, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Karena ia tahu, meskipun perjalanan ini belum berakhir, cahaya yang ia bawa tidak akan pernah padam. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap keputusan yang kita buat di dunia ini akan membawa konsekuensi, baik itu menyenangkan ataupun menyakitkan.
Namun, selama kita berserah diri kepada Allah dan berusaha untuk memperbaiki diri, maka selalu ada jalan keluar. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah At-Taubah, ayat 51. Katakanlah, tidak akan menimpa kami, kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kami, Dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian merasa cerita ini menginspirasi, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe channel ini agar bisa terus mendukung dakwah Islam dan menyebarkan kebaikan ke seluruh dunia.